Oke, kali ini saya akan bahas tentang port security. Seperti yang teman-teman sudah tahu, fungsi port security adalah mengamankan port di switch. Seperti yang sudah dijelaskan di teorinya, di mana port security ini kita bisa melimit jumlah MAC address yang lewat dalam port tersebut, ataupun kita bisa ngeset yang lewat di port tersebut hanya MAC address apa. Oke, kita akan coba satu persatu. Di sini ada topologi yang saya buat sendiri, dengan skenario yang saya buat sendiri. Skenario yang pertama yaitu kita akan mengaktifkan port security pada switch 1 di interface F022 dengan maksimum MAC address 1 dan violation mode-nya shutdown. Lalu kita akan lihat konfigurasi seperti apa di showrun-nya ya. F022 itu yang ini, yang arahnya ke sini. Oke. Konfigurasinya, karena ini port security ada di port, kita masuk ke interface, ke masing-masing interface. Port security ini ada di dalam switch port komennya. Switch port, di sini ada akses, mode, dan seterusnya. Di sini ada port security. Jadi ini urusan akses atau terang. Interface-nya mau dibuat menjadi akses atau terang. Lalu port security ada di dalam sini. Kalau kita lihat, konfigurasinya ada aging, MAC address, maksimum, dan violation. Aging kita tidak akan bahas lebih detail. Aging itu masalah umur, masalah berapa lama si port security ini dalam kondisi tersebut begitu. Jadi kan misalnya diblokir berapa lama kira-kira gitu. Lalu ada MAC address. MAC address di sini kita bisa lihat, kita bisa memasukkan MAC address-nya secara statik, yaitu port ini hanya digunakan oleh MAC address ini misalnya. Atau ada namanya sticky, nanti kita bahas sticky ya. Dan berikutnya ada maksimum yaitu berapa banyak MAC address per interface tersebut yang diperbolehkan. Dan terakhir violation. Violationnya ini protect, restrict, atau shutdown. Protect yaitu memblokir traffic tersebut, tapi dia diam-diam aja. Lalu restrict memblokir traffic tersebut, tapi memberitahukan di syslog. Dan shutdown itu otomatis langsung di-cut, di shutdown ya. Skenario pertama yaitu kita akan mengeset maksimum MAC address-nya 1 dan violation-nya shutdown. Maksimum 1, lalu switch port security, violation shutdown. Oke. Lalu kita lihat konfigurasinya. Di showrun. Interface F22. Ini ya. Loh, kok nggak ada? Kenapa? Karena by default konfigurasi port security itu adalah maksimum 1 MAC address dan violation-nya shutdown. Pertanyaannya adalah, kalau defaultnya seperti itu, berarti semua interface di switch hanya boleh ada 1 MAC address. Tidak seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, kalau ada traffic dari sini misalnya, dari switch 2 ada PC 2, ada PC 3, yang masuk di port ini kan tidak cuma 1 MAC address. Ada PC 2, ada PC 3 contohnya di sini. Kalau by default seperti itu, maka otomatis shutdown. Kan tidak seperti itu ya. Kenapa seperti ini? Karena ini sebenarnya belum aktif port security-nya. Ada komen buat mengecek port security, yaitu untuk mengeceknya kita bisa gunakan show port security atau show port security interface F0/22. Kita lihat di show port security nggak ada isinya. Kalau kita lihat di show port security F022, ini status port security disable, jadi belum enable. Violation mode-nya shutdown, betul. Lalu maksimum MAC address-nya 1, betul juga. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya yang tepat? Kalau kita lihat di komennya, ini ada satu yang belum kita bahas tadi, yaitu ada enter. Jadi ada switch port security-nya doang di enter. Lalu berikutnya switch port security apa? Apakah MAC address, maksimum, dan violation. Jadi ini adalah parameternya. Ini untuk mengaktifkannya. Nah, ini yang sering kelupaan nih. Jadi kalau kita enter, loh nggak mau. Kenapa? Karena by default interface di switch itu dynamic auto namanya. Kalau kita lihat, do show interface F0/22 switch port,
Di sini administrative mode-nya dynamic auto. Operation mode-nya sekarang static. Nah, jadi si switch ini by default dia dynamic auto, dia akan mengikuti tetangganya. Kalau tetangganya dia aktif terang, dia akan jadi terang. Kalau tetangganya tidak terang, baru dia tetap jadi akses. Kira-kira begitu. Nah, ini tidak mau. Port security ini hanya bisa jalan di switch port yang static, mau terang atau akses. Jadi kita ubah dulu modenya ke akses ya. Oke. Kita aktifkan kembali. Nah, sekarang sudah aktif. Kita lihat. To show interface F0/22. Sorry, kurang switch port. Sekarang sudah static access modenya. Lalu kita cek port security-nya. Port security kita lihat sudah ada. Sudah ada yang aktif yaitu di port F022. Jumlahnya 1. Maksimum secure address 1. Current address 1. Security violation belum ada violation. Atau kalau kita mau lihat lebih detail, show port security interface F0/22. Statusnya sudah enable. Violation mode shutdown. Maksimum MAC address 1. Lalu ada total MAC address 1. Sudah ada 1 MAC address yang terekam di sini. Oke. Kita mau coba cek dulu konfigurasinya. Konfigurasinya seperti ini. Jadi switch port modenya akses dan port security-nya sudah aktif. Sekarang kita akan coba ping. Jadi PC 4 ke PC 1 ya. Sekarang statusnya adalah karena ada spanning tree di sini, port di sini dia blocking. Berarti PC 4 kalau mau ping ke PC 1 dia akan lewat sini. Kita akan lihat apa yang terjadi di port ini. Ini saya geser dulu. Kita akan ping ke PC 1. Lihat apa yang terjadi. Interface-nya shutdown. Loh, gimana nih? Tadi kan sudah kita setting bahwa maksimum MAC address 1. Ini baru 1 kok sudah shutdown. Nah, kita bisa lihat di sini. Total maksimum 1. Sudah terjadi violation 1. Kalau teman-teman lihat ke atas, sebelumnya sudah ada 1 yang terdeteksi, yaitu MAC address-nya ini. Sekarang terdeteksi 1 lagi, yaitu ini. Ini PC 4 ya. Lalu yang tadi siapa dong? Yang tadi adalah MAC address dari switch. Kita lihat 0060, belakangnya 4B16. Kita lihat di switch 3, ini portnya nomor berapa? F022 juga. Kita akan lihat show interface F0/22. Nah, di sini ada MAC address-nya dari interface tersebut 4B16. Kalau kita lihat di sini sama ya, 4B16. Jadi, walaupun di sini hanya ada satu PC, dia si switch 1 mendeteksi ada 2 MAC address. Yang pertama, begitu pada saat ini masih jalan, dia mendeteksi MAC address dari ini. 1 sudah. Pada saat ada traffic dari sini, dia menambahkan lagi 1 MAC address. Maka dari itu interface shutdown. Itulah konfigurasi default port security kalau kita aktifkan. Sebenarnya ini saya hanya mau menunjukkan bahwa defaultnya seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengaktifkan port security di F022 dengan parameter default. Sekarang kita ke nomor 2. Kita akan mengaktifkan port security pada interface F01 di switch 1 dengan MAC address sticky. Lalu kita akan merubah MAC address PC 1, kembalikan seperti semula, dan kita akan lihat kalau violation-nya kita rubah menjadi protect atau restrict. F01 yaitu yang ini. Ya. Ini kita balikan dulu ya, saya lupa. Bagaimana cara agar interface-nya aktif kembali? Kita bisa shutdown dan no shut. Jadi walaupun violation mode-nya itulah shutdown, dia statusnya bukan shutdown. Namanya error disabled. Nanti kita lihat ya, tadi ada yang kelupaan. Jadi kita harus shutdown dan no shutdown kembali.
baru bisa jalan lagi. Lalu bagaimana jika PC4 ping lagi? Iya, shutdown lagi. Nanti sekarang kita kesini dulu ke F01. Di skenario pertama tadi kita sudah mencoba apa itu default konfigurasinya si port security, lalu apa itu default konfigurasinya switch port, dan kita sudah mengenable. Jadi ada command untuk mengenable-nya, ada untuk ngeset parameternya, dan juga memverifikasi bagaimana. Nah, sekarang kita akan set port security untuk mencatat MAC address. Switch port security, MAC address, sticky. Jadi bisa kita masukkan MAC address-nya manual. Contoh kita lihat PC1 MAC address-nya adalah ini. Kita bisa masukkan nih. Oh sorry, belum saya rubah. Kita rubah satu-satu aja ya. Jadi di PC ini sudah ada IP-nya, sudah saya rubah MAC address-nya. MAC address-nya di belakangnya sudah saya samakan satu-satu. Lalu yang ini MAC address-nya 2222 dan seterusnya untuk memudahkan kita untuk melihat ya. Nah, kita bisa masukkan MAC address-nya di sini. Kita masukkan belakangnya satu-satu gitu ya. Nah, yang akan saya gunakan adalah teknik satunya, yaitu sticky. Di mana dia akan melihat sticky enter, dia akan melihat siapa yang memberikan MAC address atau MAC address mana yang lewat di switch port tersebut, dan dia akan catat. Oke, kita aktifkan dulu. Switch port security, enter. Kita belum rubah. Switch port mode access. Switch port security. Apa yang terjadi? Tidak ada violation ya. Lalu kalau kita lihat verifikasi port security-nya sudah enable, tapi belum ada yang tercatat, masih 0 ya. Lalu kita lihat di show run, F01 masih seperti ini. Sekarang kita akan lakukan ping. Pingnya jangan ke PC4 ya, karena PC4 nanti bisa shutdown lagi. Kita ping ke PC2. Oke, normal, no problem. Kita lihat sekarang di do show run F01 sekarang muncul ini. Yang sebelumnya seperti ini, sekarang muncul ini. Nah, jadi sekarang statusnya interface ini akan mencatat port ini hanya boleh dilewati oleh MAC address tersebut, yaitu yang belakangnya 1111. Tapi si MAC address sticky ini dia baru nempel di running configuration. Jadi perlu kita save atau kita copy run start kalau kedepannya mau tetap di limit seperti itu. Jadi teknik ini adalah teknik untuk memudahkan kita untuk mencatat MAC address sebenarnya. Jadi kita tidak perlu mengecek MAC address satu-satu ke kliennya. Kamu MAC address-nya berapa, PC ini MAC address-nya berapa, dan seterusnya. Kita bikin ini sticky, biarkan mereka melakukan traffic, lalu kita save begitu. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita rubah MAC address-nya? Kita rubah jadi 112 misalnya. Oke. Langsung shutdown. Jadi pada saat MAC address berubah, di save, si PC akan memberitahukan kepada tetangganya, hey, saya udah ganti MAC address nih. Saya sekarang MAC address-nya 112. Langsung diblokir. Kenapa? Karena MAC address-nya berbeda dengan yang dikonfigurasi di port security. Kita lihat. Nah, ini terdeteksi bahwa ada MAC address 1112. Sedangkan yang kita simpan adalah 1111. Terjadi violation 1. Nah, tadi kita belum cek ya. Kita bisa cek interface status. Kita bisa lihat di sini status interface-nya sekarang error disabled. Jadi bukan shutdown tulisannya. Walaupun violation mode-nya shutdown. Jadi violation mode shutdown itu dia men-shutdown dengan cara mengirimkan interface ini ke error disabled. Dimana kita harus shut no shut untuk mengaktifkan kembali. Nah, ini kalau kita shut no shut, nyala lagi. Tapi kalau ping lagi atau traffic lagi, ya putus lagi. Jadi sekarang kita kembalikan seperti semula dulu.
satu-satu. Lalu kita coba shut no shut. Oke. Kita ping kembali. Lancar ya. Karena tidak menyalahi aturan. Aturannya adalah maksimum MAC address 1 dengan MAC address si 1111. Nah, sekarang saya akan tunjukkan perbedaannya antara shutdown, restrict, dan protect. Kita ganti ke protect dulu. Enter. Coba kita lihat. Sekarang statusnya protect, violation 0. Maksimum MAC address 1, total yang sudah diketahui 1, yaitu ini ya. Sekarang kita ganti MAC address-nya. Kita akan melakukan violation. Kita ganti ke 113 misalnya. Oke. Kita lihat tidak ada violation. Oke, kita coba ping. Tidak jalan pingnya. Tapi interface-nya tidak shutdown. Dan kalau kita lihat violation-nya tidak ada violation. Aman. Nah, ini adalah protect. Dia memproteksi tanpa memberitahu. Oke, kita coba ganti ke restrict. Sekarang kita ping lagi. Nah, ini ada violation count 1. Kalau cek lagi 2, karena pingnya sudah 2 kali nih sekarang. Dan seterusnya. Dia mengcounting violation. Dan ini bisa dikirimkan ke syslog kalau dia melanggar violation tersebut. Oke, jadi di skenario kedua kita belajar atau mencoba mengeset port tersebut hanya untuk MAC address tersebut, dan juga kita mencoba perbedaannya shutdown, protect, dan restrict. Sekarang kita akan membandingkan lagi skenario nomor 3 ya. Yang ini. Kita akan membandingkan dengan jelas. Jadi apa sih bedanya shutdown dan restrict? Kita contohkan ya. Kita harus pilih yang mana. Sekarang kita akan mengkonfig yang di sini. F024 dengan mode restrict dulu. Maksimum MAC address 2. Kita rubah dulu switch portnya mode access. Lalu switch port security, violationnya restrict. Lalu switch port security, maksimum MAC address 2. Dan kita aktifkan switch port security. Oke. No problem. Sekarang kalau kita ping bagaimana? PC 2 mau ping ke PC 1. Tidak bisa, kenapa? Karena ininya belum kita benerin ya. Kita benerin dulu. Oke, kita coba lagi. Sudah bisa ya. Lalu kalau PC 3 kita ping. PC 3 kita akan ngeping ke PC 1 juga. PC 3 tidak bisa. PC 2 bisa. Ya, bisa. PC 3 tidak bisa. Ini masih bisa. Kenapa? Karena maksimum MAC address adalah 2. 2 maksimum MAC address ini dihitung dari siapa yang duluan. Yang pertama pasti MAC address ini duluan. Yang pertama dicatat. Lalu yang kedua PC 2, karena PC 2 ping duluan ya, atau mengenerate traffic duluan ke sini. Maka dicatat sudah ada 2. Begitu PC 3 masuk lagi, yang ketiga tidak boleh lewat. Kita lihat di violation-nya. Kita kurang do show port security. Nah, ini terjadi violation sebanyak ini. Nah, sekarang kita akan rubah violation menjadi shutdown. Jadi kalau tadi yang terjadi adalah PC 2 bisa mengakses ke PC 1, PC 3 tidak bisa karena dia adalah yang nomor ketiga. Sedangkan kita setnya maksimum 2. Kalau kita set ke shutdown, kita coba ping dari PC 2. Bisa ping, no problem. Kalau kita ping dari PC 3,
yang terjadi adalah interface-nya shutdown. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Dimana kalau kita menggunakan restrict, hanya traffic dari PC yang tidak kita inginkan yang akan terblokir. PC 2 masih boleh, karena kita memperbolehkan 2 kan? 1, 2 misalnya. Tapi kalau kita menggunakan violation shutdown, walaupun PC 2 tidak melakukan kesalahan, PC yang lain melakukan kesalahan, interface-nya langsung shutdown. Ini bisa merugikan yang lain. Kan kita pengen yang diperbolehkan 2 ya. Oke, 2, 1, 2. PC 2 salah nggak? Nggak salah. Tapi gara-gara PC 3, PC 2 jadi ikut-ikutan putus. Nggak bisa ngakses ke sana. Jadi itu bedanya shutdown, restrict. PD restrict dan protect hanya di violation count dan dia bisa mengirimkan ke syslog. Kalau yang restrict, protect tidak, diam-diam aja. Oke, mudah-mudahan paham.